Ya, ibu-ibu, tadi kita sudah melihat flip chart 8 ya, tentang pemerintah, peran pemerintah ya Bu ya. Nah, sekarang pemerintah itu tidak dapat bekerja sendiri untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan lansia. Keluarga dan masyarakat juga bertanggung jawab untuk hal itu ya. Ibu-ibu di sini punya orang tua kan masih? Masih ya. Ada yang sudah meninggal? Ada. Ibu apa? Masih punya bapak atau ibu? Ibu yang sudah meninggal. Ibu yang sudah meninggal ya. Bapak masih ada ya. Tapi sudah sepuh ibu ya? Iya. Begitu ya. Lalu saya akan menanyakan ini. Kira-kira ini nanti ada berapa yang datang ya? Ada 16 orang ya? Ya. Coba nanti saya bagi 3 kelompok ya. Nanti diwakili oleh Ibu siapa Bu? Bu Ningsih, terus Ibu Nisa ya. Ibu Nisa sama Ibu Tuti. Oke. Nah, saya akan beri pertanyaan. Lalu, apa yang dapat keluarga lakukan? Apa yang Ibu bisa lakukan untuk mensejahterakan lansia atau mensejahterakan orang tua Ibu dan Bapak di sini? Ayo coba ya. Dimulai dari Bu Tuti ya. Bu benar Bu Tuti ya. Silakan Bu Tuti. Gimana Bu menurut Ibu? Ya mungkin intinya kan biar orang tua kita bahagia ya Bu ya. Terus biar nggak merasa disingkirkan kayak gitu ya, kita berbakti dengan cara misalkan pagi-pagi masakin buat orang tua kita, terus ya sering-sering ngasih waktu luang lah buat orang tua, karena orang tua kan biasanya itu karena udah tua ya Bu ya, jadi merasa kepengen ditemenin kayak gitu. Kalau orang tua saya itu mereka nggak pengen istilahnya nggak pengen uang dari anak-anaknya, tapi mereka butuh kasih sayang kayak gitu. Berarti Ibu serumah gitu ya? Iya, serumah sama Bapak ya? Iya. Mumpung masih ada ya Bu ya, kita harus sayangi gitu ya, harus perhatikan gitu. Kalau dari Ibu Nisa bagaimana pendapatnya? Ya, pendapat saya sih hampir sama dengan Ibu Tuti ya, tapi karena orang tua saya sudah agak lupa ingat lupa seperti itu. Tapi jadinya bukan amnesia, bukan amnesia, karena mungkin ini udah mulai pikun gitu. udah masuk masa pikun karena fungsi biologis dan fisiologisnya sudah menurun mungkin ya, jadinya sering lupa. Makanya saya sering ingatkan kalau waktunya sholat ya sholat, saya perhatikan waktunya makan ya makan, seperti itu. Jadinya kan selain orang tua kita senang ya, kita juga ibadah lah ya. Seperti itu. Begitu Ibu ya. Terima kasih. Lalu untuk perwakilannya Bu Ningsih, gimana Bu Ningsih? Ya Bu, kalau saya kan masih lengkap ya alhamdulillah orang tuanya. Cuma pisah rumah kan, paling saya sering ini sih kunjungan gitu, nengok hampir ya seminggu sekali atau 3 hari sekali. Oh, berarti agak jauh rumahnya? Ya deketan sih, masih satu RT kayak gitu. Oh, masih satu RT. Bisa main ke rumah aja gitu sama cucu kayak gitu kan, senang biasanya kalau main sama cucu, bawain makanan, bawain apa kayak gitu. Ya bagus sekali ya Bu ya. Berarti kesimpulannya kita tidak boleh menelan tangga, apalagi sudah sepuh ya, sudah lansia itu rentan terhadap penyakit biasanya ya, penyakit tua gitu ya. Jadi kita harus tetap Bu melayani gitu sebisa mungkin, begitu ya. Ya. Lalu sekarang itu kan menurut pendapat ibu-ibu sebagai keluarga yang memiliki orang tua. Lalu kita akan baca bersama-sama ya, ada peran serta masyarakat terhadap lansia begitu ya. Tapi sebelumnya ayo kita baca bareng-bareng ya. Di sini kita lihat flip chart 9. Yaitu yuk peduli pada lansia. Apa aja nih Bu? Menyediakan makanan sehat, termasuk mengingatkan untuk seperti tadi Bu Tuti
Iya, Bu Tuti kan bilang ya selalu masakin orang tuanya bapak gitu nge. Ya, lalu yang kedua tadi yang saya bilang memperhatikan kesehatannya. Termasuk tadi yang takutnya kalau sakit misalnya dicek ya, namanya orang tua kadang-kadang tiba-tiba darah tinggi nggak tahu, jadi harus ke puskesmas. Kalau rumah sakit kan jauh gitu dari sini ya. Iya jauh. Kalau misalnya nggak ada motor apa susah naik mobil, jadi bisa ke posyandu juga boleh Bu. Ya, Bu Ningsi ya punya balita kan ya? Iya punya balita, nanti ibunya sekalian diajak, bapaknya diajak sekalian buat cek darah, bisa misalnya asam urat apa-apa mau sakit kakinya gitu ya. Ya, lalu yang ketiga mengingatkan untuk beribadah. Apalagi sih yang bisa dilakukan lansia setelah apa yang menghabiskan masa mudanya, kita harus ingatkan untuk lebih rajin beribadah, oke? Lalu selanjutnya memberikan kesempatan untuk berolahraga ringan, termasuk menemaninya berjalan pagi. Ya, orang tua itu lansia itu tidak hanya untuk duduk saja di meja. Nanti ya itu Bu, nanti bisa menyebabkan pikun gitu ya. Pengalaman saya itu, kakek saya itu seperti itu. Sudah usianya 85 tahun tapi masih bisa naik motor. Nah, itu kan karena aktif ya. Setiap pagi jalan-jalan, rutin mengecek kesehatannya gitu ya. Itu akan membuat sehat kayak gitu ya. Lalu selanjutnya menyediakan pakaian yang pantas dan bersih ya. Jangan mentang-mentang udah tua jadilah sedingai baik gitu ya Bu ya. Jangan ya, diperhatikan juga ya. Setidaknya walaupun bajunya mungkin kadang orang tua kan nggak usah dibeliin yang baru, yang penting bersih kayak gitu ya. Lalu menjadi pendengar yang baik ya. Besok juga kita kan akan menjadi orang tua, betul? Nah, jadi waktunya kita untuk berbakti gitu ya. Nanti kan kita juga akan dibalas oleh anak-anak kita. Jadi kan ya saya paham lah, saya juga punya mbah gitu ya. Kalau ngomong kadang-kadang itu lagi diulang lagi gitu, betul ya? Ya, tapi ya iyain aja lah kayak gitu ya. Jadi pendengar yang baik, lalu mengasihi orang tua dengan tulus ya. Lalu ada apa lagi Bu? Memperhatikan kedekatan hubungan antara suami dan istri lansia tadi ya. Bu Ningsi ya kan orang tuanya masih lengkap. Ibu Nisa, ya Allah saya lupa terus ya. Bu Nisa juga kan masih lengkap ya. Dilihat apa? Kan orang tua masuk kadang-kadang udah nggak peduli kayak gitu ya. Jadi diingatkan Ibu. Lalu memberi kesempatan untuk kegiatan sosial lain bersama-sama ya. Terus apalagi nih Bu? Memberikan kegiatan. Iya, seperti membaca. Ya, walaupun apa sih ajak main catur kayak gitu kan biasanya Mbak-mbak suka. Ya pokoknya ajak aktivitas yang tidak memberatkan tapi tetap membuat hiburan ya. Kalau diajak pergi-pergi kan suka capek gitu ya. Ya, sekarang itu kan kita ya Bu ya, orang terdekatnya yang bisa melakukan untuk orang tua kita atau lansia nggih. Lalu apa sih dari pihak masyarakat? Berarti kan lingkungan sekitar kita. Bukan hanya dari keluarga. Lalu apa peran serta masyarakat terhadap lansia? Di sini ada apa Bu? Kerjasama dengan puskesmas menyediakan posyandu lansia ya. Yang tadi saya bilang di sini Ibu Ningsi kan ke posyandu ya. Ada nggak mbah-mbah yang ke posyandu selama ini? Pas Ibu kembali apa? Pas Ibu imunisasi dedeknya? Ada. Ya, berarti sudah aktif ya. Bidan desa sudah aktif untuk apa ya? Memberikan pelayanan gitu ya. Memberikan pelayanan. Bagus. Lalu yang kedua, menginisiasi kegiatan seperti senam lansia, rekreasi. Di sini ada yang suka ngajak orang tua jalan-jalan nggak? Ada. Ke sawah. Ke sawah ya Bu. Iya. Kayak senam itu kan di kecamatan ada ya Bu ya. Ya dekat dari sini lah ya. Ibu bisa sambil jalan pagi, mampir pasar ya, belanja sayur setiap hari Jumat itu Bu. Boleh nanti Ibu
ajak orang tuanya senam lansia, kan nggak berat, tapi itu bisa berkeringat sedikit, jadi mbaknya tetap sehat. Lalu yang ketiga, menggalang pertemuan lansia rutin, mengikuti pengajian, seni budaya, arisan gitu. Seni budaya bukan yang suruh nari apa gimana, bukan. Jadi kan ada pengajian ya, di musola ya, mbaknya suruh ikut gitu, sebagai juga tadi apa Bu? Untuk beribadah. Itu ya saling berkaitan ya, dari masyarakatnya mengadakan pengajian, dari keluarga mengingatkan untuk beribadah atau untuk pengajian tersebut. Jadi korelasinya nyambung gitu, nggih? Iya. Lalu mengajak lansia ikut hadir dalam kegiatan gotong royong. Di sini lingkungannya suka ada kerja bakti nggak? Ada ya. Ya tapi jangan suruh nyabutin rumput ya. Iya, suruh ini aja datang kayak gitu biar ngobrol kan ya. Jadi buat refreshing ceritanya gitu, ya. Lalu mengundang lansia hadir dalam acara RT/RW ya, kalau nggak sanggup ya yang muda aja nggak apa-apa. Lalu membantu penguatan keluarga yang menghadapi lansia yang bermasalah. Ada nggak di sini yang orang tuanya suka marah-marah? Ngambek-ngambek, biasanya suka kembali ke anak kecil. Gimana Bu? Iya, Ibu kadang-kadang. Nisa gimana Bu? Kadang-kadang marah nggak jelas seperti itu, tiba-tiba loh, padahal saya nggak berbuat apa-apa, tapi kok mbahnya kayak gitu, uring-uringan tanpa sebab gitu kan, kenapa? Saya kan jadi bingung gitu. Gitu ya, ya itu ya Bu ya tadi kita bahas penyakit penuaan gitu ya, banyak sebabnya gitu ya. Nah itu jadi sabar ya Bu ya, harus lebih bersabar menghadapi lansia begitu. Lalu merujuk ke lembaga yang terkait jika menemukan lansia bermasalah atau mendapatkan kekerasan ya. Ini sih kayaknya hampir nggak ada ya, tapi pemerintah itu kan menyediakan adanya panti sosial, ada namanya panti jompo ya. Jangan sampai ya Bu orang tua kita ditelantarkan ya. Tapi kalau misalnya melihat di lingkungan kita langsung laporkan saja. Nanti kan bisa diatasi oleh dinas untuk mendapatkan penanganan gitu ya. Lalu yang terakhir apa Bu? Memiliki lembaga rujukan terkait dengan kebutuhan lansia. Ya ini misalnya tadi sakit, Ibu di sini punya BPJS kan ya? Ada ya. Mbahnya ada BPJS kan ya? Ada ya. BPJS dari pemerintah. Nah itu Bu, itu kan benar. Itu pemerintah tadi melakukan melakukan kemudahan untuk membuatkan BPJS ya. Untuk kita ya, untuk prasejahtera. Nanti bisa digunakan ya Bu, misalnya sakit itu langsung segera dirujuk. Jadi jangan ada keterlambatan penanganan walaupun sudah lansia gitu ya. Gitu. Sampai sini Bu, ada yang mau ditanyakan? Masih semangat nggak? Semangat. Cuma Ibu Ningsi doang yang semangat. Kita gimana kalau tepuk semangat dulu? Biar tambah semangat ya. Gimana Bu? Nih, saya tunjukkan ya. Tepuk semangat. Semangat. Gitu deh. Bisa ya? Oke, biar semangat. Ayo kita ibu-ibu kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya, itu ya Bu ya beberapa hal yang perlu ibu-ibu ketahui biar nanti pulang-pulang peluk ibunya, peluk bapaknya ya. Jangan lupa nanti misalnya masakin buat suami ya, bapak ibunya dimasakin juga tadi. Ibu kan dekat rumahnya ya, ngirimin lah kayak gitu biar orang tua kita senang ya. Begitu. Sampai sini sudah jelas nggih? Baik. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan pada ini modul terakhir Bu, sudah kita bahas berarti kemarin ya, dari bahasan pengasuhan anak sampai lansia, berarti udah tahu semuanya berarti ya. Sudah ya? Sudah ya. Nanti kita tinggal pertemuan selanjutnya nanti kita ulas-ulas lagi yang sudah pernah kita belajar bareng-bareng ya. Jangan lupa diterapkan di rumah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.